Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, bagi siapa yang diinginkan. Nah, dari penjelasan ayat ini akan tergambar kepada kita Allah Subhanahu wa taala Maha Murah, sangat kasih sayang kepada hambanya, dan selalu memberi peluang kepada hambanya bagi yang mau bersedekah. Tapi ingat, sedekah itu banyak sekali macamnya. Nah, kalau di sini kita gambarkan dengan mengeluarkan uang, bersedekah dengan 1 semen, bersedekah dengan 1 truk pasir misalnya, akan menjadi 700. Nah, inilah lahan yang luar biasa diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita berposisi pada bulan Ramadan, bulan yang sangat dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam beberapa hadis, pelaksanaan ibadah sunat akan bernilai ibadah wajib. Masya Allah. Pendengar yang terhormat, ayat ini akan menggugah kita untuk berbuat baik. Ayat ini akan memberi kesempatan kepada kita untuk berfikir. Ayat ini akan mengajak kita untuk berbuat yang terbaik, yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kita ingat kata-kata mahfuzat yang diajarkan kita dulu oleh guru-guru kita di saat kita mengaji. Apabila mangkana yaumu syarran min amsihi bahwa mal'unun, barang siapa yang hari sekarang lebih jelek daripada hari kemarin, maka termasuk dia orang-orang terlaknat. Nah, dari ayat tadi akan menggambarkan kepada kita agar kita selalu punya peningkatan setiap hari. Sekarang kita sudah baik, besok akan kita berbuat lebih baik lagi. Sekarang kita bisa menyumbang 1.000 rupiah, besok akan lebih lagi kita bisa berbuat. Apalagi kita lihat di masyarakat kita sekarang, lahan-lahan amal itu banyak sekali. Coba kita berjalan dari ujung timur Pulau Lombok sampai ujung baratnya NTB ini, ya, yaitu di Ampenan, berapa masjid yang di pinggir jalan kita lihat butuh sumbangan, berapa madrasah yang sedang dibuat orang butuh sumbangan. Itu mungkin perlu lempengan-lempengan uang putih kita, apalagi yang biru lagi, kertas yang harus kita lontarkan. Ini akan menambah nilai kepada kita, wabil khusus di dalam bulan Ramadan. Kaitan dengan bersedekah, pada ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Ini ada pensyaratan-pensyaratan yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menafkahkan rezekinya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, niat itu sangat penting bagi kita. Teknis itu sangat penting bagi kita. Cara itu sangat penting bagi kita. Karena perbuatan baik akan terhitung nilai baik kalau sempurna beberapa hal. Di antaranya adalah niat harus baik ketika kita melakukan sesuatu. Yang kedua adalah substansi daripada amaliyah yang kita lakukan harus baik juga. Yang ketiga adalah teknis dalam melakukan sesuatu itu harus baik. Kalau 3 ini belum kumpul, ketika kita menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita beramal soleh, maka belum terhitung baik semuanya itu. Nah, yang pertama tadi niat harus baik. Kita bersedekah, berinfak, memberi orang lain sesuatu, niat baik. Membantu orang, kewajiban kita. Orang yang lebih memberi kepada orang yang kurang, orang yang kaya membantu orang yang miskin.
Tapi di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala bukan hanya membantu orang dengan uang saja, tidak. Bahkan dengan memberi senyuman pun juga membantu orang untuk berhati yang lebih baik, untuk dia lebih senang, menyenangkan orang pada konteks-konteks yang baik. Itulah amal ibadah juga. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Hadis yang lain juga dikatakan, khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Nah, sekarang bagaimana cara kita menciptakan diri untuk bermanfaat bagi orang lain? Otomatis ini dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Kita akan tidak bisa memaksakan diri kita sendiri, tapi berbuatlah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, tadi kita katakan ada persyaratan-persyaratan untuk sesuatu itu menjadi baik. Niat yang baik, substansi baik, teknis dalam melakukan sesuatu itu harus baik. Nah, ketika terkumpul yang tiga itu, maka aktivitas itu akan baik. Satu contoh, kita memberi atau menyumbang satu sak semen di masjid, di sebuah masjid atau sebuah langgar, atau di pembangunan madrasah. Niat kita ikhlas lillahi ta'ala, sebuah kewajiban. Yang kedua, substansi daripada amalia itu kan baik. Kita nyumbang kepada masjid, fisabilillah, nyumbang kepada madrasah, fisabilillah, membantu para guru-guru madrasah yang masih lemah, fisabilillah, semuanya itu baik. Nah, itu substansinya. Yang ketiga, cara itu harus baik, teknis harus baik. Jangan pamer. Jangan nanti kalau enggak diumumkan oleh panitia marah. Atau dia selalu sombong, takabur. Tolong sebut dong amal saya yang paling banyak. Hatta mulut tidak ngomong, tapi hati yang ngomong, ini yang berbahaya. Karena Tuhan itu tahu bagaimana hati manusia. Nah, oleh karena itu harus ketiga hal itu harus sempurna, harus ada, baru akan dikatakan baik. Nah, oleh ayat yang tadi dikatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala azab. Nah, inilah maksudnya persyaratan itu. Jadinya orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala itu la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala azab. Hendaklah seorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu jangan diikuti oleh menyebut-nyebut apa yang sudah dinafkahkan. Jangan mau disebut terus, jangan mau pamer terus, jangan takabur, jangan sombong. Nah, kalau itu melekat pada diri kita, masya Allah wa na'udzubillah, bahwa segala amal ibadah kita itu bisa hancur laksana api memakan kayu. Yang tertinggal adalah abunya saja. Nilai daripada amal ibadah kita tidak ada. Karena apa? Yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Ingin disebut-sebut, ingin takabur, ingin sombong, ini hal yang dapat merusak amal ibadah. Nah, kemudian yang kedua di sini wala adza. Dan jangan sekali-kali sampai menyakiti hati orang yang diberi. Ini persyaratan yang penting sekali kita ingat. Jadinya bersedekah kepada orang fakir miskin, orang yang lemah, jangan sakiti mereka. Satu contoh, yuk kerjakan ini, saya kasih sedekah, saya ini kalau enggak saya enggak mau ngasih. Apa nilainya? Atau kita hina mereka duluan. Misalnya orang mengatakan, ada orang minta-minta ke kita, misalnya minta sedekah, kita hina mereka, terus kita beri, ini enggak punya nilai sama sekali. Mungkin kalau boleh dibandingkan, pada posisi ini tidak perlu memberi orang lain kalau harus menghina.